Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Hidayat, berasal dari Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dapur NIM saya yaitu 210-222-11. Menuju ekosistem pemerintahan digital, yaitu ekosistem digital adalah transformasi digital dalam pemerintahan yang membawa harapan untuk mewujudkan ekosistem yang efisien, transparansi, dan kebutuhan masyarakat melalui prinsip dasar telko dan pengembangan fondasi yang lebih kuat pemerintahan digital di masa depan. Di slide ketiga yaitu prinsip atau pusat pada penggunaan, yaitu memahami kebutuhan penggunaan, mengidentifikasi dan memahami dengan seksama kebutuhan, preferensi, dan tantangan untuk yang dihadapi sebagai kelompok penggunaan layanan pemerintah. Yang kedua yaitu optimalisasi pengamanan, dengan meneruskan memperbaiki dan mengoptimalkan pengalaman penggunaan berdasarkan umpan balik, analisis data, dan perilaku pengguna. Yang ketiga, desain yang intuitif, yaitu mengembangkan antarmuka antar kerja yang intuitif, memudahi penggunaan dapat data diakses yang bisa diakses oleh semua kalangan. Yang keempat, responsif dan adaptif, layanan pemerintahan digital antar respon terhadap kebutuhan yang terus merubah yang dapat beradaptasi dengan cepat. Di slide keempat yaitu prinsip dan transparansi akuntabilitas. Yang bagian pertama yaitu keterbukaan informasi publik, menjamin bahwa data dan informasi pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban digital, memastikan proses dan pengembangan keputusan pemerintahan yang dapat ditelusuri oleh pengguna pertanggungjawaban secara digital. Yang keempat yaitu pemantauan publik, menginvalidasi transparansi, pemantauan masyarakat terhadap kinerja pemerintah melalui platform digital dan interaktif. Yang slide keempat selanjutnya yaitu prinsip kolaborasi dan kemitraan. Yang pertama, kolaborasi lintas sektor. Yang kedua, sebagai sumber daya. Yang ketiga yaitu inovasi bersama. Di slide kelima yaitu prinsip dan pengamanan dan transparansi dan privasi digital. Perlindungan data sensitif, sebagai digital yang wajib kita jalani keamanan informasi dan data pribadi negara, yaitu serta informasi rahasia. Kedua yaitu kesadaran keamanan, meningkatkan literasi dan ketertiban digital warga untuk memperkuat budaya keamanan untuk menggunakan layanan pemerintah secara online. Yang ketiga, pantauan regulasi, kepatuhan regulasi layanan pemerintah digital yang harus mematuhi peraturan undang-undang terkait keamanan cyber. Yang keempat, pemulihan bencana atau pengamanan rencana konstelasi untuk memulihkan bencana yang komprehensif untuk memastikan ketersediaan layanan pemerintah digital dan saat penggunaan gangguan untuk krisis. Yang slide ketujuh yaitu prinsip inovasi dalam adaptasi, yaitu pertama, budidaya inovasi, menciptakan lingkungan yang mendorong eksploitasi. Yang kedua yaitu fleksibilitas adaptif, menggunakan platform proses yang membuat dengan cepat adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Yang ketiga, pembelajaran terus-menerus, mendorong budaya belajar untuk mendukung pengembangan kapasitas dan keterampilan pegawai. Yang keempat, kolaborasi inovatif, membangun ekosistem inovasi untuk melihat pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan solusi digital yang berdampak tinggi. Slide ke-8 yaitu prinsip ketersediaan dan aksesibilitas. Ketersediaan layanan pemerintah yang dapat diakses menggunakan tanpa hambatan. Yang kedua yaitu aksesibilitas universal, merancang layanan yang dapat digunakan untuk semua orang. Yang ketiga, pemerataan digital, yaitu memperkuat infrastruktur
aktivasi digital yang secara menyeluruh oleh warga. Yang keempat, kemudahan penggunaan, memastikan antarmuka alur kerja layanan pemerintah digital. Yang selanjutnya, slide ke-9, yaitu pemerintahan digital yang efektif membutuhkan integrasi sistem yang paling terhubung dengan interoperabilitas, pertukaran informasi, dan kolaborasi antar instansi pemerintahan yang semakin lancar. Yang ke-9 yaitu prinsip keberlanjutan yang mengembangkan kapasitas. Yang pertama, keberlanjutan memperkuat infrastruktur dan ekosistem digital pemerintah yang lama. Yang kedua, meningkatkan kapasitas investasi untuk mengembangkan ketertiban dan keahlian SDM pemerintah. Yang ketiga, budidaya pembelajaran, menumpuk budidaya pembelajaran yang adaptasi terhadap berkelanjutan. Adapun penutup yaitu mewujudkan pemerintah digital yang efektif yang menuju masa depan yang lebih baik, menerapkan prinsip pemerintah digital yang efektif menjadi kunci mewujudkan pelayanan publik yang berpusat pada rakyat, transparansi, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk menutup pembelajaran saat ini dengan ucapan fisabilillah wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.